Saudara-saudaraku sekalian, sadarilah kita masih dapat menikmati hidup dan kehidupan ini. Semoga Ramadan yang akan kita masuki ini adalah Ramadan yang terbaik dalam perjalanan sejarah hidup kita. Media Nur Insani Bintan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman walhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin wa adkhilni min warathati jannatin na'im. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah, saudara-saudaraku muslimin wal muslimah rahimakumullah. Setelah kita sepanjang hari tadi bertempus lumus, memeras keringat, mencari kurnia Allah sesuai dengan profesi kita masing-masing. Bersyukur kita ditakdirkan oleh Allah di dalam kita mengakhiri episode siang ini, menyambut datangnya waktu malam, kita berada di rumah Allah, menunaikan kewajiban insan yang beriman, salat atau maghrib berjamaah. Semoga apapun yang telah kita perbuat sepanjang hari tadi merupakan tambahan-tambahan amal-amal kebajikan kita. Kalaupun ada kesilapan dan kekurangan menjelang tubuh kita berbaring di peraduan malam ini, Allah segera mengampuni, memaafkan kita, dan kita berazam semoga kalau Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan esok hari, Allah akan senantiasa dekat dengan kita, membimbing kita, menolong kita dalam setiap urusan. Dan alhamdulillah lagi, betapa syukurnya kita, insya Allah tak beberapa hari lagi kita akan memasuki suatu tempat yang saya sebut istilahnya madrasah rohaniyah, di mana kita akan menggembleng keimanan kita, menguji ketahanan mental kita, memerangi hawa nafsu kita, memasuki madrasah rohaniyah Ramadan, yang di dalam bulan Ramadan itu sudah selalu banyak kita dengar betapa banyak keutamaan-keutamaan
yang dihamparkan oleh Allah bagi sesiapa yang mengendakinya. Saudara-saudaraku sekalian, sadarilah kita masih dapat menikmati hidup dan kehidupan ini. Semoga Ramadan yang akan kita masuki ini adalah Ramadan yang terbaik dalam perjalanan sejarah hidup kita. Terlebih dahulu, saya memohon maaf, bukan saya nak riak-riak kapan berbicara tentang bulan Ramadan. Ketika itu usia saya baru 8 tahun. Saya diikut sertakan dalam musabaqah tilawatil Quran di kampung halaman saya dahulu, dan saya mendapat johan umum nomor 1. Ayat yang saya baca tentang ayat puasa yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan ayat 187. Izinkan saya untuk menyampaikan ayat ini dan untuk kita ingat-ingat kembali uniknya tuan-tuan dan puan-puan, kalau perintah solat, perintah zakat, ayatnya bertebaran dari ayat ke ayat dalam surah-surah yang lain. Begitu juga yang amal ibadah lain. Tapi istimewanya ibadah puasa, dia berurutan dari ayat 183, 184, 185, 186, 187. Maaf, saya mohon izin untuk saya mengenang kembali kisah indah di masa saya anak-anak berusia 8 tahun ketika itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Mari kita ambil pengajaran ayat 183 ini. Matlamat kita berpuasa Ramadan, berpuasa salah satu di antaranya untuk mencapai derajat takwa. Ketakwaan ini sudah banyak kali saya sampaikan. Takwa ini bukan saja setakat pengakuan, tetapi hendaklah dibuktikan dari sudut akhlak. Dan takwa itu adalah sebaik-baik perhiasan di dunia. Maksudnya, kalau kita memakai perhiasan akhlak, memakai pakaian yang terindah tentang akhlak, tentang takwa, maka Allah akan menjamin segala keperluan hidup kita, baik dunia maupun di akhirat. Dan takwa ini juga sebagai sebaik-baik bekal untuk selepas kita meninggalkan dunia yang fana ini. Kemudian puasa ini bukan diwajibkan untuk kita saja. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa itu telah diwajibkan ke atas orang-orang terdahulu sebelum kamu, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai ke zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ke hari kiamat kelak. Mau atau tidak, kita dipanggil kelompok orang yang beriman. Diperuntukkan kewajiban puasa ini hanya untuk orang yang beriman. Saudara-saudaraku sekalian, saya lanjutkan ayat 184. Ayyaman ma'dudat, yaitu beberapa hari tertentu selama 30 hari. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kamu sakit dalam bulan Ramadan itu, atau dalam perjalanan
sebagai musafir lalu tidak berpuasa, maka wajiblah mengganti sebanyak hari yang ada ketika tidak berpuasa. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Saya mengingatkan diri saya, tuan-tuan dan puan, masih ada beberapa hari lagi Ramadan ini akan menjelang. Sesiapa yang tertinggal puasa di tahun-tahun lepas, hendaklah dia qadha, hendaklah dia ganti pada hari-hari yang lain. Tetapi kalau tidak mampu juga, maka keluarkanlah fidyah. Keluarkanlah fidyah, jangan diam-diam, karena itu adalah diwajibkan kamu, wajib keluarkan fidyah. Untuk siapa? Untuk memberi makan seorang miskin. Faman tatawwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Apa maknanya ini, tuan-tuan dan puan? Kalau kita sudah qadha, kemudian kita sudah fidyah, kemudian kita nak berpuasa lagi, ataupun kita nak berfidyah, tak usah kita berkira kepada Allah dengan jujur, ya. Jangan ketika kita nak pahala, nak banyak, tapi begitu kewajiban kita berkira sangat. Kalau kita fidyah, misal satu hari, misal puasa yang tertinggal $5, nak bagi 10, nak bagi 15, lebih baik bagimu bila kamu mengetahui, ya. Kemudian ayat 185, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Perhatikan ini, hudan linnas, bukan untuk orang Islam saja, untuk seluruh manusia. Diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan, tujuannya sebagai petunjuk bagi manusia. Maka bangsa lain, agama lain mengkaji Al-Quran, mereka sudah mendapat berbagai-bagai keuntungan dan kejayaan dari menggali Al-Quran tadi. Kita hanya setakat dilagu-lagukan saja untuk halau-halau hantu, halau-halau jin, untuk obat kesampuk. Padahal manusia lain mengkaji Al-Quran, sains dan teknologi, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Mereka telah berjaya mengambil panduan dari Al-Quranul Karim. Malangnya Al-Quran, tuan-tuan, begitu majlis nikah, ya, majlis nikah, Quran tadi dengan telekung, seperangkat alat sembahyang, tasbih, songkok, dengan Quran dijadikan mas kawin. Yok betul, macam Islam betul cara ritual pernikahan tadi. Ku terima nikahnya Pulanah binti Pulan dengan mas kawin, seperangkat alat solat dan sebuah kitab suci Al-Quran tunai, ya. Dalam hati saya, kenapa tanggung-tanggung sangat? Kenapa tak sekalian ku terima nikahnya Pulanah binti Pulan dengan seperangkat alat solat dan sebuah kitab suci Al-Quran, serta sekalian Masjid Yusuf Ishak dengan Tok Imam dan Bilal sekali, masjid-masjidnya angkat jadi mas kawin. Tak ada dalam Al-Quran maupun Al-Hadis Quran itu untuk mas kawin, tak ada, ya. Tapi untuk hudan, untuk petunjuk, untuk kabar gembira atau ancaman-ancaman Allah. Maka saya minta maaf, tuan-tuan, pelik saya, ada orang satu hari satu juzuk, sebulan khatam 30 juzuk,
Apa macam tuan? Alhamdulillah Ustaz, saya tenang telah baca Quran. One day, one juz. Saya tanya, tuan faham tak maknanya? Tak faham Ustaz. Dalam hati saya, patutlah tenang. Kalau dia faham, bukan malah tenang. Perintah Al-Quran, perintah Allah dalam Al-Quran, larangan Allah dalam Al-Quran, ini perlu dikaji yang diterangkan dalam Al-Quran. Ya, tentu dia akan suatu cabaran. Ya Allah, aku belum sempurna melaksanakan perintahmu yang tercantum dalam Al-Quran. Aku belum siap, belum mampu menjauhi laranganmu yang tercantumkan dalam Al-Quran. Aku masih jahil, ya Allah, tentang apa maksud firman-firmanmu yang kubaca ini. Tentu dia tidak akan tenang, tuan-tuan. Dia akan semakin semangat mencari dan menggali. Jadi Al-Quran itu adalah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa maknanya wa bayyinatin minal huda wal furqan, tuan-tuan? Sebagai petunjuk, penjelasan mengenai petunjuk itu, dan Al-Furqan sebagai pembeza antara yang benar dan yang batil. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Terjemahan ayat 185, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Perhatikan, hudan linnas. Kemudian dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeza antara yang hak dan yang batil, pembeza antara yang benar dan yang tak benar. Karena itu, barang sesiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya, mengqadahnya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangan harinya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dari ayat 185 ini matlamat tujuan kita menunaikan ibadah ritual puasa adalah kita agar sadar menjadi orang yang bersyukur dengan penuh kesadaran. Bukan syukur hanya setakat di bibir, alhamdulillah, terima kasih, thank you, no. Tapi syukurmu dibuktikan dengan penuh kesadaran di dalam akhlak perbuatan. Jangan cakap tak suruh bikin. Salah satu tujuan kita berpuasa untuk menggembleng diri kita agar menjadi orang yang bersyukur. Selalu kita dengar ayat ini, tuan-tuan, la in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, ku tambah nikmatku. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, dengan bersyukur itu merupakan benteng agar kita terhindar dari sifat kekufuran. Kufur di sini kafir, mengingkari. Jadi maaf, orang mungkin kafir itu dalam diri kita sendiri. Identiti kita masih oke, Muslim, tapi perangai perilaku kita orang yang tidak bersyukur, kufur, dan diancam dengan azab yang sangat pedih. Di mana? Belum di akhirat, kat dunia ini, tuan-tuan. Jarang kita dengar kan. Saya pernah menguraikan, kalau kita punya kebun, jarang kita dengar apa macam buat. Alhamdulillah hasil kebun saya bertambah-tambah dibandingkan 5 tahun yang lepas. Jarang kita dengar ini. Yang banyak kita dengar, Ustaz, Masya Allah, 5 tahun yang lepas kebun durian saya ini senang-senang nak dapat 5 lori. Sekarang malah menurun, berarti tidak ditambahin. Cek syukur kita. Buka kedai, alhamdulillah Ustaz, 3 tahun lepas saya berniaga, bukan main.
Tapi sekarang Masya Allah susah, tidak bertambah ini. Alhamdulillah Ustaz, anak saya senang-senang saya bimbing dia 5 tahun lepas. Sekarang begitu dia masuk ke remaja, Masya Allah Ustaz, ya, dia degil, dia jarang balik. Artinya tidak bertambah nikmat ini. Berarti ada kekurangan, syukur kita patut kita koreksi kembali. Sebab janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak menyalahi janji. Jadi kalau kamu bersyukur, ku tambah nikmat. Kalau berniaga, bertambah-tambah nikmatnya. Karirnya bertambah bagus dibanding 10 tahun yang lalu. Pangkatnya semakin naik, ini buah dari syukur. Perniagaannya semakin untung, bukan semakin buntung. Ini berarti bersyukur dia tuan-tuan. Karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Dapat kita ukur sendiri dalam perjalanan hidup kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Allah itu dekat, tuan-tuan. Tapi aneh kan, kita nak menjumpa Allah ke tempat yang jauh dulu di sana, konon-konon Allah menunggu kat sana. Padahal ayat Al-Quran, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tuhanmu dekat, lebih dekat dari urat lehermu. Tuan-tuan dan puan sekalian, ketika itu Rasulullah SAW sedang duduk. Tiba-tiba datang orang Arab Badui, wahai Muhammad, di mana Tuhan? Baginda Rasulullah SAW terdiam, tak terus menjawab, tetapi menunggu wahyu. Maka benar dalam surat ayat Isra Mi'raj, wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha. Baginda Rasulullah SAW itu bercakap tidak menurut sembrono hawa nafsunya, tapi berdasarkan wahyu. Maka ketika itu baginda Rasulullah duduk terdiam karena ditangkap oleh Arab Badui ini. Wahai Muhammad, di mana Tuhan? Di mana Allah? Ketika baginda Rasulullah SAW sedang termenung, tiba-tiba turun ayat ini, lanjutan ayat ini, ya. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dekat, lebih dekat dari urat lehermu. Kemudian ujibu da'watad da'i iza da'an. Allah itu akan mengabulkan permohonan, permintaan bagi orang-orang yang berdoa. Allah berjanji. Yang kita selalu dengar, ud'uni astajib lakum. Dalam ayat ini juga diterangkan, ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku akan memenuhi permintaan doa. Maka dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, disebut juga dengan syahrul doa. Syahrul doa. Maka perbanyaklah doa di bulan Ramadan, baik malam maupun siang. Dan saya ingat-ingat kembali, tuan-tuan, doa yang paling hebat dalam bulan Ramadan, tak payahlah menghafal doa yang panjang-panjang, tuan-tuan. Apa dia? Selalu kita baca di dalam tarawih, tapi karena kita belum atau belum menyadari akan maknanya, kadang-kadang lewat begitu saja dan hanya kita terpukau dengan lagu-lagunya saja. Apa bunyi doa ini? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi sebetulnya kalau saya jadi imam tarawih atau saya memimpin doa, ayat ini diajak jamaah pelan-pelan. Kita nak minta maaf dengan orang pun, nak dengan cara adab, nak cara tata kerama, ini kita sedang memohon maaf kepada Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Apa maksudnya? Ya Allah, sesungguhnya Engkau menyukai kemaafan. Engkau Tuhan yang mulia. Fa'fu anna, maka maafkan kami. Itu maknanya, tuan-tuan.
Tapi karena kita tak faham makna, kadang-kadang terpekik terlalung di belakang. Padahal ini kalimat yang syahdu. Kita hendaklah balik rumah pun kita ulang-ulang, siang pun kita ulang-ulang. Allahumma inni, kalau sendiri ya, innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sesungguhnya engkau menyukai kemaafan, maka maafkanlah kami. Nah, dari doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW ini, tuan-tuan dan puan, kita harus iringi agar Allah memaafkan kesilapan dan dosa kita. Maka jadilah pula orang pemaaf. Sebab jangan mimpi mengaku takwa kalau di dalam jiwa kita penuh dendam kesumat. Orang sudah datang meminta maaf, ataupun yang lebih baik, maaf tak minta maaf. Orang bertakwa tadi, hapus, aku maafkan. Jangan menghayal menjadi orang yang bertakwa kalau kita masih dendam dengan istri kita, dengan anak menantu kita, dengan besan kita, dengan orang-orang sekerja dengan kita. Orang yang bertakwa, wal afina 'anil nas, itu yang saya maksud takwa tadi, dibuktikan dalam akhlak perilaku, tuan-tuan, bukan pengakuan di mulut. Jadi mungkin dalam keluarga kita ada kita disakiti, dizalimi oleh istri atau anak atau besan, siapa saja. Kalau kita nak mencapai derajat takwa, buang rasa dendam itu. Ya Allah, sesungguhnya engkau menyukai kemaafan. Allah suka dengan kemaafan, maka maafkan kami. Nah, agar maaf kita berbuah di bulan Ramadan, kita mendapat kemaafan dari Allah di bulan Ramadan. Selepas Ramadan, tenang jiwa kita, tak ada dendam dengan orang lain. Di mana berjumpa, tebarkan senyum, tebarkan kegembiraan, tebarkan cinta, tebarkan kasih sayang. Sedangkan tempat kita memaafkan itu adalah ciptaan Tuhan juga. Kata Allah, macam mana kamu nak minta maaf dengan saya, sedangkan itu makhlukku, hambaku itu, kau tidak mau memaafkannya juga. Itu yang istilah saya, tuan-tuan. Kunci nak murah rezeki selama ini, boleh kita wiridkan baca surat Al-Waqi'ah, kita wiridkan sembahyang sunat duha, kita wiridkan dengan bermacam-macam wiridan supaya murah rezeki. Okey. Tetapi kalau anda kedekut, anda pelit, anda bakhil, jangan harap Allah nak cepat mengabulkan rezeki kita. Supaya kita murah rezeki, di samping ritual-ritual yang telah kita pelajari, iringi dengan sifat pemurah, pemberi. Jangan hanya meminta saja, tapi anfik. Jangan mimpi, tuan-tuan. Makanya orang bakhil, orang kedekut tadi, dia tersiksa dengan hartanya, dia tersiksa dengan rezekinya, tuan-tuan. Tapi orang yang pemurah, ini adalah titipan Allah, ini adalah anugerah Allah untuk mengujiku, apakah kau syukur atau kufur. Ini doa ucapan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ketika mendapat berbagai-bagai nikmat. Kemudian, tuan-tuan dan puan sekalian, ujibu wa tadda'i iza da'an, aku akan mengabulkan permintaan orang-orang yang berdoa. Syaratnya, falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Apa maknanya, tuan-tuan dan puan sekalian? Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku, falyastajibuli wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum yarsudun, dan agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kunci agar kita dikabulkan doa, penuhi, laksanakan perintah Allah setakat yang kita mampu. Kemudian, hendaklah kamu beriman kepadaku, kata Allah. Beriman di sini bukan hanya menghafalkan rukun iman yang 6, betul itu, tapi hendaklah diimplementasikan dalam akhlak kehidupan. Jangan sampai kita hanya hafal. Islam, ilmu Islam bukan untuk dihafal, tapi untuk dibuktikan, diimplementasikan dalam akhlak. Kita jarang, tuan-tuan, ngecek anak kita. Anakku sudah sembahyang belum? Sudah gembira kita. Anakku hafal Al-Fatihah? Udah. Tapi kita jarang. Anakku sudah paham kamu tentang Alhamdulillahirabbil alamin? Apa yang harus kamu buat nak terhadap firman Allah Alhamdulillahirabbil alamin?
Nah, kamu mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, sudah paham kata nak? Apa maksud Ar-Rahman Ar-Rahim dalam akhlak kehidupanmu? Dan seterusnya dan seterusnya. Sebab ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, apa kamu mengucapkan, kamu mengikrarkan, tapi tidak kamu amalkan, tidak kamu buktikan, tidak kamu implementasikan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma taf'alun. Maka besarlah kemurkaan Allah orang yang berucap tapi tak serupa bikin, tak dibuktikan. Makanya tuan-tuan, doa iftitah kita Masya Allah berat itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Cek, tepuk dada, tanya saudara, kita solat benar-benar karena Allah atau karena faktor lain? Allah maha mengetahui tuan-tuan. Nah, oleh sebab itu kita berbuat amal perbuatan benar-benar ikrar kita semata-mata untuk Allah. Kemudian ayat 187 ini agak panjang sedikit tuan-tuan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa, malam Ramadan, bercampur dengan istrimu. Nah, tengok indahnya bahasa Quran, halus. Bercampur. Lamastumun nisa, bersentuh, ya. Artinya melakukan hubungan suami istri, dihalalkan pada malam Ramadan. Kemudian uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum. Dia adalah pakaianmu, wa antum libasul lahunna. Dia juga ada pakaian untuk kita, kita adalah pakaian bagi istri kita. Tengok betapa indahnya bahasa dalam Al-Quran, sopan, lembut, kan? Kemudian tuan-tuan sekalian, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana basiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal layl wa la tubasiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Yang maksudnya tuan-tuan, dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri. Artinya tuan-tuan, itu biologis, manusiawi, ya. Artinya Allah itu maha mengetahui kamu tak boleh tahan, ya. Kalau tidak mencampuri istrimu, maka diberi kelonggaran pada malam hari Ramadan dihalalkan. Tetapi dia menerima bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang, maksudnya malam hari Ramadan, campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Kemudian wakulu wasrabu, kemudian makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yakni maksudnya waktu fajar. Artinya sampai kelihatan benang putih di waktu fajar. Tapi untuk keseragaman kita, untuk serentaknya kita, 10 menit kadang sebelum datangnya waktu subuh, ya, sudah jatuh waktu imsak, ya. Nah, itu kalau kita misalnya terbangun, maaf ya, jangan salah pemahaman, kita betul-betul terjaga. Masih ada 5 menit lagi, masih boleh. Allah tadi tidak memberatkan. Tapi Ustaz, kalau lepas subuh boleh tak? Itu namanya sarapan, bukan sahur lagi lah, ya. Kemudian sempurnakanlah puasamu sampai datangnya malam. Summa atimmus siyama ilal lail. Sampai datangnya malam, artinya gelap, datangnya waktu maghrib, ya. Tetapi janganlah kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid.
Ya insya Allah lah, kalau kita di zaman modern ini tak adalah kita bawa istri campur dengan istri di masjid. Tapi di zaman baginda Rasulullah SAW dulu, pada umumnya mereka dekat rumah mereka dengan masjid. Dilarang ketika kamu beriktikaf dalam masjid, itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar mereka bertakwa. Jadi tuan-tuan, sudah 60 tahun yang lalu saya membaca ayat ini, masih ingat saya dapat Johan nomor 1, hadiahnya kalau uang Singapura lebih kurang 3 sen, 300 rupiah. Ketika itu saya boleh beli baju, beli seluar, beli sepatu, beli stocking, hadiah dari baca surat Al-Baqarah ayat 183 187 ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi kita perlu untuk mempersiapkan masuknya Ramadan ini, sebab belum tentu lagi apakah Ramadan tahun hadapan kita masih dapat menjumpai Ramadan. Kalaupun jumpa, apakah kita masih sehat? Kalaupun jumpa Ramadan berikutnya, apakah kita masih ada harta untuk kita sedekahkan? Maka jangan buang masa tuan-tuan. Apa yang patut kita perhatikan untuk persiapan menyambut kedatangan bulan Ramadan? Yang pertama, tuan-tuan dan puan sekalian, hendaklah kita menyiapkan persiapan rohaniah kita, menjaga hati kita dari segala perbuatan yang dapat merusak kesucian hati. Sebab tuan-tuan, ayat Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun, akan datang suatu hari hartamu tak guna lagi. Banun, anak lelaki yang kamu bangga-banggakan, sudah tidak bermanfaat lagi. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menemui Allah, menghadap Allah, membawa hati yang bersih. Bersih dari mana? Bersih dari hasad, dengki, action, sombong, takabur, ujub, riya. Hati-hati, hati yang macam ini tidak diterima oleh Allah. Nah, kita persiapkanlah, puasa kita akan batal, hancur tuan-tuan. Ya, maka banyak orang yang berpuasa di siang hari tak dapat apa-apa kecuali penat dan letih saja, lapar dan haus. Banyak orang yang tarawih sepanjang malam tapi tak dapat apa-apa, hanya sekedar penat, hanya letih saja, tidak berbekas setelah keluar dari Ramadan. Tidak kelihatan takwanya, la'allakum tattaqun, tidak kelihatan akhlak bersyukurnya ketika dia melepasi Ramadan. Sekali lagi tuan-tuan, ini peluang. Mari kita perbaiki kualitas ibadah kita agar kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang bersyukur, dan menjadi orang yang senantiasa mendapat kebenaran, la'allahum yarsudun. Kemudian persiapan yang kedua adalah persiapan amaliyah. Maksudnya adalah hendaknya kita menyusun program atau rencana apa saja yang menjadi target yang ingin kita capai dalam beramaliyah sepanjang Ramadan. Misalnya ingin khatam Al-Quran, membaca 30 juz Al-Quran, atau ingin memberi makan orang-orang yang berbuka puasa. Kalau istilah kita kat Singapura ini iftar. Nah, saya juga membuka peluang menerima amanah. Kalau ada tuan-tuan kelebihan rezeki, saya doakan rezeki tuan-tuan bermurah, tercurah-curah. Kami juga mengelola juga yang masjid kita besok Isya, keluarkan iftar ya, sebab memberi makan orang yang berpuasa. Mungkin puasa hari itu kita batalkan atau tak sedar kita, tapi kalau kita memberi makan orang yang berbuka, orang yang berpuasa, maka pahala orang yang berpuasa itu kita dapat dengan tidak dikurangi sedikit pun. Untuk lebih jelas yang ingin tentang iftar, boleh menghubungi Masjid Yusuf Isa atau boleh menghubungi saya sendiri untuk kita bagi orang-orang miskin dan anak-anak yatim madrasah saya dan tempat masyarakat di sana yang betul-betul lapar, yang betul-betul mereka memerlukan. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, persiapan yang ketiga adalah ilmiah. Ilmiah, hendaklah berilmu. Kita selalu dengar hadis, man shama ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang menunaikan puasa Ramadan dengan iman, wahtisaban. Wahtisaban ini yang pada umumnya dengan mengharap ganjaran pahala. Tapi menurut saya tuan-tuan, wahtisab, ihtisab adalah berpuasa dengan ilmu pengetahuan yang jitu, jangan ikut-ikutan ya. Sebab banyak tuan-tuan, karena dia pun tak punya ilmu tentang puasa,
Tak boleh meludah, tak boleh meludah. Ujung-ujungnya meludah, tuk, 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 tuk. Nak tunjuk-tunjuk dia puasa, ujung-ujungnya dia riak. Jadi Ustaz, telan ludah boleh? Boleh. Tapi dengan syarat, begitu terbit air ludah pukul 1 tengah hari, langsung telan. Jangan dikumpulkan dulu. Pukul 1 tengah hari haus, kumpul, agak setengah cawan baru ditelan. Itu minum namanya. Ada lagi tuan-tuan dan puan sekalian, berbuka. Jangan berpuasa kita hanya mengganti time makan, ya. Padahal ketika itu kalau boleh mengelawan hawa nafsu kita, tuan-tuan, cukuplah sederhana. Tak ada orang berita mati karena puasa, tuan-tuan. Pernah tak dengar berita Radio Warna 94.2 FM di Jurong West semalam ada 5 orang mati kebuluran karena puasa? Ada tak? Tak ada, ya. Nah, oleh sebab itu jangan ketakutan, jaga betul-betul adab. Ya, bila perlu tunaikan solat maghrib terlebih dahulu. Kemudian persiapan yang keempat adalah maliyah. Kita perlu harta, kita perlu materi, karena di saat itu kita akan mengeluarkan zakat. Ketika kita itu akan mengeluarkan sedekah jariah, infak, derma, ya, dan lain sebagainya. Maka sebetulnya umat Islam etos kerjanya hebat. Faiza quliyatis shalah fantasiru fil ardh. Lepas kamu menunaikan solat, bertebaran di muka bumi. Jangan menjadi orang pemalas, jangan menjadi orang penganggur. Bekerja, 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 mencari rezeki. Karena di samping kita untuk keperluan diri dan keluarga, kita juga akan mengeluarkan zakat. Zakat mal, zakat harta, zakat fitrah, sedekah. Masya Allah, banyak orang yang memerlukan bantuan kita. Karena yang paling mulia, tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan sekalian, kita perlu siapkan materi kita untuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Tetapi jangan kita melonjak perbelanjaan makan minum, urusan perut. Ya, kadang-kadang di bulan biasa kita cukup, katakanlah untuk lauk pauk mungkin cukup $30. Tapi begitu Ramadan melonjak sampai $50, $100, belum lagi puasa, baru makan sahur sudah sibuk tanya orang rumah, nanti nak beli apa untuk buka puasa nanti. Padahal buka masih jauh hari, justru jauh time-nya. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, sederhanalah, sederhanalah. Nah, maka kita ada bubur iftar, sederhana itu, dengan buah kurma sedikit, saya rasa sudah kenyang itu, ya. Nah, kemudian berilmu, macam mana lagi? Allah malu, Allah akan mengabulkan doa. Siapa dia? Pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang dizalimi. Jangan menzalimi orang, tuan-tuan. Apapun bangsa, apapun agama dia, kalau kita zalimi, dia menangis, mengadu kepada Allah, tidak ada hijab antara aku dengan orang yang dizalimi. Dan yang ketiga, orang yang berpuasa ketika berbuka, tuan-tuan. Sudah puluhan tahun kita berpuasa, kita tak ambil peluang, bermohonlah urusan dunia, urusan akhirat sebelum kita membatalkan ibadah puasa kita. Selain kita baca doa lepas doa berbuka, doa lepas azan, doa berbuka, di situ mintalah hajat-hajat kita, tuan-tuan. Penyakit yang belum sembuh, ekonomi rumah tangga yang terpuruk dan lain sebagainya, mintalah ketika menjelang berbuka, tuan-tuan, ya, mintalah. Ini kadang-kadang terbalik, puluhan tahun kita tak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung sirap. Asyhadu an la ilaha illallah, epo-epo. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nasi biryani. Hayya 'alas shalah, ngopi. Hayya 'alal falah, rokok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, buah-buahan. La ilaha illallah, telentang pingsan kekenyangan, ya. Ini puasa kita tahun-tahun, tuan-tuan. Padahal sabar, sabar, sabar. Kita ikuti dulu azan. Barang siapa yang mendengar azan, kemudian dia ikuti dari awal sampai akhir, dari takbir Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, kemudian dia baca doa selepas azan. Apa kata baginda Rasulullah? Aku garanti dia mendapat syafaatku. Ikuti aja, jangan sudah sibuk. Allahu Akbar, tapi bukan orang sini, bukannya orang tak tempat saya ke Tanjung Pinang. Kalau saya ceramah Tanjung Pinang, orang sini lah, ya. Tidak sabar lagi. Bersabar, beradab cara kita menikmati rezeki Allah ketika berpuasa. Nah, tuan-tuan, inilah semoga kita dapat
melaksanakan ibadah Ramadan yang terbaik dalam umur kita. Dan saya mohon maaf, insya Allah kita off selama bulan Ramadan, dan saya tentunya banyak salah dan silap di dalam saya menyampaikan. Mari kita bermaaf-maafan. Apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Jangan anggap saya sebagai tuk guru, tapi terimalah kehadiran saya sebagai sahabat Anda, teman Anda, untuk kita bertukar pikiran, tukar pendapat. Karena yang maha guru hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak berhak untuk menyalahkan atau membenarkan sepihak. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berterima kasih kepada Masjid Yusuf Ishak yang telah mengamanahkan kepada saya mengajar di setiap petang Sabtu selepas maghrib. Insya Allah kalau kita ada umur selepas Ramadan nanti kita berjumpa lagi. Doa terbaik saya untuk tuan-tuan dan puan-puan, semoga kita semua, ahli keluarga kita, senantiasa dalam lindungan Allah, dalam pertolongan Allah, dalam jaminan Allah. Dan sumbangsi kita sebagai rakyat Singapura, doakan semoga Singapura senantiasa aman dan damai, masyarakatnya berbilangkau hidup harmoni, dan insya Allah kemakmuran yang kita rasakan dapat berkekalan sepanjang zaman sampai ke anak cucu kita. Ciptakan suasana damai, ciptakan suasana harmoni, ciptakan perilaku saling hormat menghormati, harga menghargai sesama kita. Dan kalau sebagian jamaah yang telah mewujudkan bangunan masjid dan rumah anak yatim Nur Siam Tahfiz Quran, saya serahkan kepada Allah balasannya. Terima kasih daun keladi. Kalau ada, ya insya Allah bolehlah dikasih lagi. Sekian tuan-tuan dan puan sekalian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.